Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang zat pengatur tumbuh. Di sini saya Arismawati, Erna Rasid, saya Mutia Dewi Muhammad, dan saya Karunia Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rasid. Ingin menjelaskan materi terkait zat pengatur tumbuhan. Zat pengatur tumbuh yaitu zat pengatur tumbuh merupakan akronim dari zat pengatur tumbuh. Dalam istilah asing ZPT disebut juga PGR, Plant Growth Regulator. ZPT didefinisikan sebagai bahan kimia kecil dan sederhana yang diproduksi secara alami oleh tanaman untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. Dan juga peranannya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Biasanya ZPT dengan unsur hormon alami disebut fitohormon, senyawa organik yang bukan hara. Fitohormon secara alami terletak di beberapa bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan buah. Secara kuantitas, dalam jumlah yang sedikit, ZPT dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi, morfologi, dan biokimia tanaman. Dan seiring berkembangannya zaman, ZPT dapat diproduksi oleh manusia secara sintetis dengan metode modern, yaitu bioteknologi. Sebelumnya ZPT sendiri alami diproduksi oleh tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhannya, yang biasa disebut endogen. Kemudian munculnya ZPT sintetis yang dibuat manusia melalui hormon dari luar atau disebut eksogen, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Petani sendiri banyak yang lebih menyukai ZPT sintetis karena daya kerjanya yang lebih cepat ketimbang ZPT alami. Kendati ZPT sintetis lebih banyak disukai, akan tetapi banderol harganya lebih mahal dan jika tidak digunakan sesuai takaran justru akan berdampak buruk terhadap tanaman. Sedangkan ZPT alami harganya lebih murah, ramah lingkungan, dan untuk membuatnya tidaklah sulit. Cukup mengekstraknya dengan cara difermentasi menggunakan mikroorganisme yaitu lokal. Kurang lebih caranya hampir sama seperti POC atau PSNAP. Menurut jenisnya, ZPT digolongkan ke dalam 5 jenis, baik yang alami ataupun buatan. Dari yang alami diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ismail. Saya akan membawa materi pertama tentang auksin. Auksin sendiri adalah hormon pertumbuhan tanaman pertama yang ditemukan oleh Charles Darwin, naturalis berkebangsaan Inggris, dan putranya Francis Darwin dari hasil observasi mereka. Darwin mengamati bahwa Cheoptile atau selubung pelindung di rumput kenari tumbuh dan membungkuk ke arah sumber cahaya. Fenomena ini disebut fototropisme. Selain itu, percobaan mereka menunjukkan bahwa ujung Cheoptile adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memperbengkok. Akhirnya, hal ini menyebabkan isolasi auksin pertama yang ditemukan oleh Darwin. Auksin tersebar di seluruh bagian tumbuhan, tetapi tidak semua bagian memiliki kadar yang sama. Biasanya, hormon ini mudah ditemukan di setiap bagian pucuk tanaman, seperti pucuk daun, pucuk akar, dan pucuk batang. Berikut adalah beberapa manfaat auksin. Di antaranya, 1. Meningkatkan sintesis protein untuk merangsang perpanjangan sel. Kedua, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Ketiga, merangsang partenografi, yaitu kondisi terbentuknya buah tanpa pembuahan atau biasa disebut polinasi. Yang keempat, memecah dormasi pucuk atau apikal saat pucuk atau akar tanaman tidak mau berkembang. Kelima, merangsang pembentukan apikal atau tunas atas dengan memotong topping pada ujung tunas. Sumber bahan alami auksin dapat ditemukan di Bekichot, kecambah, dan keongmas. Sedangkan contoh ZPT sintesis diantaranya asam naftalenasetat,
dengan nama ilmiah NAA, asam beta naftoksiasesat dengan nama kimia BNOA, asam 2,4 diklorofenoksiasetat 2,4D dan asam 4 klorofenoksiasetat 4 CPA. Untuk kerja auksin yang optimal digunakan untuk perendaman benih atau disemprotkan pada tanaman pada sore hari, sebab auksin sangat mudah menguap terkena sinar matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mamati akan melanjutkan materi berikutnya. Penemuan sitokinin bermula dari F. Skong, fisiolog tumbuhan berkebangsaan Amerika Serikat, kelahiran Swedia. Dan rekan kerjanya Miller yang mengamati massa sel yang disebut kalus pada tanaman tembakau. Skong dan Miller kemudian mengidentifikasi zat aktif yang bertanggung jawab untuk proliferasi dan menyebutnya kinetin. Selain kinetin, ilmuwan juga menemukan zeatin sebagai sitokinin alami. Adapun beberapa manfaat sitokinin diantaranya: 1. Merangsang proses perkecambahan biji. 2. Menunda pengguguran daun, buah, dan bunga. 3. Merangsang morfogenesis inisiasis atau pembentukan tunas. 4. Menghemat proses penuaan hasil panen sehingga hasil panen lebih awet. 5. Mematahkan darmon si biji. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dewi Muhammad dari kelompok 5 ingin melanjutkan poin ketiga, giberelin. Giberelin atau biasa disebut GA memiliki kemiripan sifat seperti sitokinin. Perannya penting dalam perkecambahan biji serta proses generatif tanaman. Hormon turunan asam giberelat ini juga berfungsi untuk merangsang munculnya bunga, pembungaan yang serempak dan pemanjangan batang. Hampir di semua siklus hidup tanaman, giberelin dapat ditemukan. Giberelin terbukti mempercepat pertumbuhan tunas dengan cara mencampurkannya ke dalam air rendaman biji, dan jika disemprotkan ke tanaman dalam intensitas tinggi dapat mempercepat proses pembungaan tanaman. Selain itu, dengan giberelin dapat menghasilkan buah tanpa pembuahan. Dan berikut manfaat giberelin. 1. Mencegah kerontokan buah dan bunga. 2. Merangsang terjadinya buah partenokrapi. 3. Merangsang pembungaan atau mempercepat proses generatif. 4. Mematahkan dormansi benih. 5. Merangsang perpanjangan sel sehingga batang dan buah membesar ukurannya. Giberelin alami didapat dari rebung dan bawang merah. Untuk merek dagangnya sendiri diantaranya Agrogip 40 skala liter, Biges 40 EC, Progip 20 skala liter, Supergip 20 skala liter, dan lain-lain. Setiap sore hari, semprotkan giberelin ke tanaman saat mendekati masa pembuangan. Selain itu, menyemprotkan giberelin di bawah tajuk tumbuhan dapat meningkatkan laju fotosintesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Musin dari kelompok 5 akan melanjutkan poin keempat. Asam absisat ABA. Bermula dari sebuah penelitian yang melaporkan pemurnian dan karakterisasi dari 3 inhibitor yang berbeda. Inhibitor B, abscision, dan dormin. Kemudian ditemukan bahwa ketiga inhibitor secara kimiawi identik. Oleh karena itu, ketiganya diberi nama absisat. Asam absisat memiliki peranan yang berlawanan dengan
SPT yang lain, yaitu sebagai inhibitor menghentikan aktivitas aplikasi mersitemik. Biasanya asam absisa dimanfaatkan pada jenis tanaman umbi karena membantu pembesaran umbi seperti kentang, wortel, bawang, dan lain-lain. Proses pemakaiannya dilangsungkan ketika akan mencegah pertumbuhan tunas baru untuk memperbesar umbi tanaman. Hormon inhibitor akan menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Saat perkembangan buah dan umbi tanaman sudah tidak maksimal, karena nutrisi tanaman terbesar ke banyak cadangan tanaman sewaktu tanaman masih menghendaki untuk terus tumbuh. Dengan inhibitor, nutrisi hanya akan difokuskan ke buah dan umbi. Asam absisa dapat diperoleh dari bahan seperti rizoma, ubi, tanaman kapas, alga hijau, tepung sari, kulit biji, apel, alpukat, dan kelapa. Untuk merek dagangan asam absisa diantaranya Hormax 2,1 dan Secepas 235 SL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 atas nama Syukur Melekhai. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kami tentang gas etilen. Gas etilen pertama kali ditemukan dari zat gas yang dilepaskan dari jeruk matang mempercepat pematangan jeruk mentah. Sel buah matang yang mengalami penuaan menghasilkan etilen dalam jumlah besar. Etilen sendiri adalah hormon yang bekerja mendukung sekaligus menghambat pertumbuhan. Perannya penting dalam proses pematangan buah dengan mempercepat penuaan sel. Tetapi sebaliknya, jika pengaplikasiannya tidak di waktu yang tepat, justru dapat mengurungkan daun dan bunga serta mematikan tanaman. Berikut manfaat etilen diantaranya. 1. Menghambat perpanjangan batang dan akar pada beberapa spesies tanaman. 2. Merangsang pemekaran bunga. 3. Mengakhiri masa dormansi. 4. Merangsang perkecambahan biji. 5. Merangsang pembentukan bulbul akar. Itu tadi, berikut manfaat etilen diantaranya. Etilen alami dapat diperoleh dari tomat, apel, pisang, dan mangga. Sedangkan etilen sintetis bermerek dagang Etrel 480 SL, Cepa 480 SL, Protepon 480 SL, Raptor 400 SL, dan lain-lain. Etilen sering juga disebut etrel dalam sehari-hari. Etrel biasanya ditemukan untuk keperluan memeram buah, seperti penggunaan karbit untuk mempercepat pematangan buah. Apabila digunakan berbarengan dengan gibrelin, etilen memiliki fungsi sebagai pengaturan perbandingan bunga jantan dan betina. Pada itulah JPT memiliki banyak manfaat di dunia pertanian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman dengan perannya masing-masing. Dan JPT alami fitohormon lebih aman untuk digunakan dengan tempo waktu yang sering, sedangkan JPT sintetis sebaliknya memperhatikan dosis dan interval yang dianjurkan. Itu tadi isi dari materi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.